lagi ke pare. Pare ini juga umum ya ditemukan di sekitar kita, di pasar juga banyak. Dan kita tahu rasanya pasti pahit ya, dan pahit itu sifatnya dingin. Dia masuk afinitasnya meridiannya paru, jantung, limpa, lambung. Karena pahit ya, otomatis kita akan paham bahwa kasus-kasus yang bisa ditangani menggunakan pare adalah kasus lembab panas, baik di paru, di jantung, limpa maupun lambung. Nah, biasanya digunakan pada kasus obesitas, berarti obesitas tipe lembab panas, diabetes lembab panas, konstipasi karena panas, diare karena peradangan nada radang sifatnya panas, dan juga wasir sifat panas juga ya. Wasir sifat panas. Hati-hati nih, wasir ini ada panas ada dingin, jangan sampai salah. Ketika orang wasir karena tipe dingin dikasih pare nanti malah tambah jendol ya. Tapi biasanya maksudnya wasir di sini adalah ambeien dengan adanya panas sehingga ketika BAB keluar darah. Kemudian tidak digunakan dalam kasus kehamilan karena dia sifatnya abortus, menyebabkan keguguran. Nah, kenapa keguguran? Kita ingat bahwa hamil itu, ini yang jadi prinsip, hamil itu selalu dalam kondisi lembab hangat. Ketika dia menjadi panas, maka dia sifatnya menjadi abortus. Ketika menjadi dingin, maka dia juga sifatnya abortus, tidak sanggup menahan. Kalau terlalu panas, dia meleleh, ya, mudahnya menjadi meleleh. Ya, kemudian jadilah keluar darah. Contoh misalnya yang sifatnya panas nanti akan kita bahas insya Allah setelah ini, yaitu habat ya, habatus sauda sifatnya panas. Ketika dikonsumsi orang hamil nanti bisa menyebabkan aborsi, abortus, dia keguguran. Kalau pare dia cenderungnya menyebabkan abortus karena orang yang hamil yang lembab hangat menjadi dingin gitu ya, menjadi dingin. Ini mirip pada kasus orang-orang yang keguguran karena kecapean ya. Kecapean sifatnya kan melemahkan, lemah ya. Tanaman dan buahnya kaya akan kalium. Nah, kalium ini sifatnya dingin. Ini mirip kayak pisang ya. Kemarin yang mungkin pernah saya sampaikan bahwa pisang itu nanti hati-hati pada kasus ginjal ya. Ini mungkin tidak cocok untuk tipe-tipe sen yang si ya. Jadi pada kasus orang dengan kelemahan yang ginjal, berarti ginjal dingin. Orang ginjal dingin sebaiknya jangan mengkonsumsi yang herba-herba yang sifatnya terlalu pahit atau yang sifatnya arahnya ke dingin. Penggunakannya ini kalau di Indonesia ya biasanya dimasak ya, dimasak, tapi biasanya dioseng-oseng. Kalau dioseng-oseng nanti sifat dinginnya sedikit berkurang ya, agak sedikit berkurang. Tapi dalam kasus yang lain bisa digunakan juga dengan cara direndam. Dia pahitnya tidak begitu terasa, tetapi kalau ingin merasakan efek yang kuat dari pare ini silahkan di jus ya, di jus itu bisa. Tapi hati-hati bijinya tidak digunakan. Dalam beberapa kasus biji ini akan menyebabkan mandul pada pada laki-laki. Oke. Kemudian lah ini yang tadi saya singgung yaitu jintan hitam atau Nigella sativa. Ya, ini salah satu herba yang mungkin dulu saya gunakan untuk skripsi saya ini. Zaman dulu masih susah untuk mencari jintan hitam di Indonesia ya, harus ngambil dari luar negeri. Kalau sekarang melimpah sekali, alhamdulillah. Kemudian di sini dia cenderungnya kalau kita rasa ya ada manis, tajam, hangat. Dia cenderungnya ke hangat. Tetapi sebenarnya di sini ada sedikit-sedikit semi-semi pahit sedikit ya, sehingga dia akan turun ke bawah juga nanti efeknya. Dia masuk ke jantung dan paru-paru. Nah, ingat ya, paru-paru selalu berkaitan dengan bawah, jantung pun juga ada kaitannya dengan bawah, dengan ginjal juga ya, arah-arah ke pendorong. Kemudian umumnya dia digunakan untuk kasus-kasus jantung berdebar, susah tidur, lemas, pilek atau flu, batuk. Nah, semuanya arahnya ke dingin ya. Makanya sering dibahas kaitannya dengan jintan hitam atau habatus sauda, likulida, yaitu obat segala macam penyakit. Yang dimaksud adalah segala penyakit yang sifatnya dingin ya, segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Tetapi dalam penjelasan yang lain sebenarnya bisa untuk kasus panas, tetapi bukan menjadi herba utama, tetapi sebagai semacam apa ya, asisten ataupun pelayan, yaitu untuk menguatkan herba utama. Itu pada kasus yang sifatnya panas ya. Tetapi secara umum dia likulida adalah untuk penyakit yang sifatnya barit atau
dingin. Secara penelitian dia punya efek antibiotik, berarti antibiotik untuk kasus-kasus di mana sindromnya adalah dingin. Nah, ini yang saya maksud, mungkin di grup sempat ada diskusi untuk imun booster ya. Maka ini cenderungnya adalah untuk imun booster untuk sindroma dingin. Iya, untuk sindroma dingin. Kemudian kita kemarin sempat menyinggung, lalu untuk sindroma panas ya kita biasanya sering menggunakan meniran ya. Ini di Indonesia banyak meniran untuk sindroma yang panas, kita gunakan imun boosternya yang meniran. Tapi rasanya pahit, jadi harus hati-hati penggunaan, tidak untuk jangka panjang. Kemudian pada penelitian yang lain dia diketahui sebagai anti tumor, dia antioksidan ya, bagus, anti platelet koagulan efek, dia juga sebagai pengencer darah. Kemudian bisa menurunkan lemak darah dan juga gula. Nah, kalau dulu saya penelitiannya berkaitan dengan gula darah ya, arah ke diabetes. Jadi memang saya lebih banyak meneliti di area lipid ya, kolesterol dan juga diabetes. Kemudian sebagai antibakterial, antiinflamatori efek. Nah, kita akan lihat nanti di arah inflamatori ini harus hati-hati karena inflamatori ini sifatnya panas. Lalu kenapa kok ini pakai panas? Lah nanti kita membuat ramuannya adalah ini bukan sebagai herba utama ya, tetapi biasanya sebagai penunjang. Jadi misalnya contoh tadi kita tambahkan arah ke pendingin, misalnya contoh ya ini meniran jumlahnya lebih besar daripada habatnya. Nah, ini di sini ada notnya, jangan gunakan selama kehamilan. Mirip dengan yang pare tadi, hanya perbedaannya kalau pare dingin, kalau ini panas. Keluar dari dasar yaitu lembab hangat pada hamil, maka akan menyebabkan keguguran.